bahwa dia sudah kemasukan cyanida adalah ada tiosianat di dalam hati, di dalam darah, dan di dalam urin. Kalau diperiksa di liur juga ada. Nah, itu tidak ada. Itu tidak ada? Tidak ada. Berarti bukan karena cyanida dong? Nah, makanya itu yang ngomong kan saya aja loh. Yang dijadiin saksi itu Prof. Ong Beng Beng yang dari Australia. Dia bilang no cyanida. Yang jelas matinya bukan karena cyanida, mati karena yang lain dibunuh orang aku nggak tahu kayak gitu. Dan kalau ada orang mati tidak wajar, kalau nggak diotopsi tidak ada sebab mati. Kalau tidak diotopsi tidak ada sebab mati. Iya. Karena tidak kemungkinan semua. Iya, semua mungkin. Kalau dia tidak semuanya mungkin, berarti tidak ada tersangka. Semua orang yang dipanggil sebagai di BAP dipanggil ke pengadilan. Ada dua pertanyaan yang sampai sekarang masih jadi pikiran saya. Pertama, apakah benar mendiang Mirna meninggal akibat tindak kejahatan? Maaf, apakah benar mendiang Mirna meninggal akibat pembunuhan? Ada orang, Jessica namanya, yang disebut-sebut melakukan pembunuhan dengan menggunakan racun cyanida. Jadi, dia masukkan racun itu. Namun alih-alih dia pergi, apa yang dia lakukan? Dia tongkrongi itu. Katanya dia garuk-garuk segala macam. Itu yang sulit diterima oleh akal saya. Dia menggunakan racun, tapi kemudian dia tongkrongi itu, situasi maut yang dialami oleh teman baiknya itu. Nggak klop dengan logika penggunaan racun. Kita berpikir secara terstruktur ya. Mirna mati minum kopi. Minum kopi karena di dalamnya ada cyanida. Maka pertanyaan lebih lanjut, kira-kira possibility suspeknya siapa? Artinya orang yang paling tidak bersentuhan dengan kopi itu. Maka kita lihat ada beberapa orang. Satu, Rangga sebagai barista. Ya. Dua, Agus sebagai pramusaji. Tiga, Jessica. Empat adalah Hani yang datang bersama dengan Mirna. Ya, oke. Fakta baru di tubuh Mirna bukan hanya cyanida, tapi ada ini juga menurut Profesor Edi. Wamenkumham Edward Omar Sarif alias Prof. Edi menilai ada upaya penggiringan opini publik dalam kasus kopi cyanida Jessica Wongso. Dengan hanya menitik beratkan pada kadar cyanidanya saja, padahal kata dia faktanya ada juga kadar natrium sebesar 950 mg per liter. Itulah ada upaya penggiringan opini publik seakan-akan ion 02 cyanida itu tidak mematikan. Padahal kan harus dilihat keseluruhan natrium cyanida. Prof. Edi mengatakan jaksa penuntut umum Shandi Handika juga menyebut bahwa ada korosif di rongga mulut, kerongkongan, dan lambung Mirna. Itu berdasarkan hasil keterangan Dr. Slamet Purnomo. Kalau nggak minum racun, kenapa mulut dan kerongkongan korosif? Itu kan pasti lewat situ karena minum Vietnam Ice Coffee. Lalu Dr. Budi Sampurna di persidangan mengatakan dia saking banyaknya racun yang diminum. Belum sampai bawah sudah asfiksia, langsung kehabisan napas. Kan di videonya 2 menit setelah minum langsung kolaps tuturnya. Tak hanya itu, Prof. Edi mengatakan bahwa dokter mengambil sampel lambung, empedu, hati, urin, kemudian diuji di laboratorium forensik. Hasil uji yang dibaca oleh Prof. Budi Sampurna, ditemukan ada natrium cyanida atau NaCN. Itu kan satu rangkaian senyawa, ion 0,2 cyanida miligram per liter, tapi juga ada 950 mg natrium per liter. Makanya kita harus membaca kesimpulan dari Prof. Budi Sampurna, bahwa kandungan NaCN, natrium cyanida di dalam tubuh itu sudah cukup untuk mematikan. Karena itu berulang kali saya katakan yang harus ditanya itu adalah yang melakukan pemeriksaan, ujar Prof. Edi. Jadi publik ini disesatkan dengan pembacaan data secara parsial, kan yang disebutkan hanya 0,2 mg per liter. Tetapi harus ingat yang dimasukkan ke dalam tubuh itu kan natrium cyanida. Itu cyanida dalam bentuk garam, kalau dalam bentuk gas namanya asam cyanida. Sebanyak itu imbuhnya. Dia juga mengungkapkan bahwa Profesor Budi Sampurna dalam persidangan menyimpulkan bahwa natrium cyanida sebagai rangkaian senyawa atau gabungan tidak secara terpisah-pisah. Jadi yang ditemukan di lambung 0,2 mg per liter air plus 950 mg per liter air. Itu senyawa yang menjadi satu, natrium cyanida. Makanya hasil pembacaan Prof. Budi Sampurna yang jauh lebih paham dari saya soal kesimpulan apa yang ada di tubuh Mirna. Dia tidak pisahkan natrium sendiri, cyanida sendiri. Dia katakan NaCN sebanyak itu sudah cukup untuk mematikan. Nah, yang di publik hanya 0,2 cyanida, tidak keseluruhan pungkasnya.